Saudara, ratusan peserta seleksi CPNS akan didiskualifikasi ini setelah Badan Kepegawaian Negara mengungkapkan adanya kecurangan pada tes online CPNS tahun ini. Benarkah kecurangan ini hampir terjadi di setiap seleksi digelar? Lalu bagaimana upaya yang kemudian sudah dilakukan oleh dua instansi yang menggelar seleksi ini? Kami akan membahasnya pagi hari ini, berbincang santai tentunya dengan Deputi Bidang SDM Kemenpan RB, ada Pak Alex Denny yang sudah bergabung secara daring. Selamat pagi Pak Alex. Selamat pagi. Ya, ini dengan Niluh Pak Alex, kemudian juga kita dengan pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti yang juga terhubung secara daring, ada Pak Trubus Rahadiansyah. Selamat pagi Pak Trubus. Ya, selamat pagi. Sehat Pak Trubus? Sehat selalu. Sehat selalu. Kita semua harus selalu dalam kondisi sehat sekarang. Ya. Ini menarik ya, ada modus baru. Kalau kita bicara soal kecurangan CPNS bukan obrolan baru, bukan hal baru, sering terjadi. Tapi modus baru menggunakan ada remote access begitu yang kemudian berhasil dibongkar oleh BKN dan juga Kemenpan RB. Saya ingin nanya dulu nih ke Pak Alex nih. Pak Alex, hal-hal seperti ini apakah memang sudah diantisipasi sebelumnya atau yang modus baru ini memang belum terdeteksi, belum sempat diantisipasi? Ya, terima kasih Mbak Nilo. Selamat pagi Pak Trubus. Selamat pagi para pemirsa Kompas TV ya. Pertama, saya put di dalam konteksnya dulu ya, bahwa CAT, ya, Computer Aided Test ini kan sudah dilakukan secara masif sejak 2017. Dan sebelumnya sejak 2013 itu dilakukan penerapan secara bertahap. Jadi hati-hati sekali nih melakukan transformasi. Dan bisa dibayangkan sebelum penerapan CAT ini potensi kecurangan tentu jauh lebih besar karena dikerjakan secara manual. Dan sulit sekali diidentifikasi ya. Mulai dari pendaftarannya, seleksinya, bahkan jokinya itu sulit sekali diidentifikasi. Jadi dengan adanya computer aided test sebetulnya itu potensi kecurangan sangat-sangat bisa kita kurangi. Tetapi selalu saja dimanapun di muka bumi ini sistem makin canggih makin lebih canggih lagi ya. Makin canggih juga upaya-upaya untuk melakukan cracking terhadap sistem itu. Jadi sebetulnya Panselnas ya sudah menyiapkan antisipasi sejak sistem ini pertama kali didesain. Dan setiap tahun dilakukan evaluasi terus, perbaikan-perbaikan terus. Karena itu Menpan RB selaku pengarah ya selalu setiap tahun memberikan poin-poin penting kepada pelaksana. Pelaksana dalam hal ini kan BKN. Dan ada tim pengawas ya, tim pengawas itu koordinatornya adalah BPKP. Kemudian ada tim audit teknologi dari BPPT. Ada tim pengamanan teknologi, cyber security dari BSSN. Ada tim quality assurance. Jadi setiap tahun tim ini bekerja lalu melakukan perbaikan-perbaikan. Tetapi tadi seperti yang saya katakan, secanggih-canggihnya sistem selalu saja ada, selama ada niatan jelek di situ, selalu saja ada upaya untuk melakukan terobosan-terobosan kepada sistem. Nah, kalau yang terkait dengan yang terjadi ini, apa Pak yang berhasil diinvestigasi, hasilnya bagaimana? Kenapa bisa itu terjadi? Iya, karena ini lagi diinvestigasi ya. Saya malah agak kurang berkenan untuk mendeklar apa-apa yang sudah ditemukan begitu, biar bisa dikonten informasinya. Tetapi poinnya adalah memang ada kecurangan terjadi di beberapa titik dan ini modusnya memang agak agak unik ya. Jadi kan dengan tes CAT itu kelihatan ya, orang tes di suatu tempat itu kelihatan wajahnya kelihatan karena ada kamera begitu ya. Nah, ini ada temuan-temuan, indikasi-indikasi karena BKN sendiri punya machine learning ya. Jadi kelihatan tuh kalau soal ini menjawabnya misalnya harusnya 20 detik atau setengah menit, kok 2 detik udah bisa dijawab begitu ya. Jadi melalui machine learning itu bisa dideteksi. Ini mungkinkah diretas atau bagaimana Pak? Iya, tadi saya katakan terlalu dini untuk menyampaikan informasinya, tetapi memang dugaan sementara ada oknum-oknum yang secara fisik melakukan intervensi, ya karena sebetulnya komputer di titik lokasi ini kan 3 hari sebelumnya harusnya sudah di-settle dan kemudian di steril dan kemudian dicek satu persatu apakah ada
yang aneh-aneh di dalamnya atau tidak begitu. Jadi prosedur itu dilakukan. Nah, tetapi toh masih ada kebocoran. Nah, ini yang lagi diinvestigasi. Oke, baik. Gitu. Saya ke Pak Trubus dulu. Pak Trubus melihat ada modus baru dalam kecurangan calon ASN ya. Apa yang Pak Trubus lihat dari sini? Apa catatan Pak Trubus? Ya, catatan pertama menurut saya bahwa sistem CAT itu ternyata mudah dibobol ya. Artinya mudah diatur. Jadi Anda menilai memang ada peretasan di sini ya? Tidak ada orang dalam yang terlibat? Ya bisa saja ada orang dalam, oknum dalam ikut bermain juga. Karena persoalannya unsur kesengajaannya sangat tinggi gitu. Kalau dari ini. Karena kalau tidak tinggi, mana mungkin sampai ratusan orang kan gitu. Jadi kalau misalnya tidak ada kesengajaan itu paling berapa puluh orang gitu. Kalau ini kan ratusan dan kemungkinan kalau dibongkar secara keseluruhan, ini sistem di setiap pilot mandiri loh ya, semua ya penyelenggaraan ini akan banyak ditemukan itu. Karena persoalannya kemudian dengan teknologi yang canggih, mereka juga sudah melakukan berbagai modifikasi secara sengaja untuk bisa melakukan tes. Tetapi yang perlu kita agak kecewa ya, artinya begini, pada saat terjadi itu kan harusnya pengawas maupun tim yang melakukan pengawasan itu kan sudah mengantisipasi sebelumnya bahwa akan terjadi setidaknya ya kan. Jadi tidak langsung pada saat misalnya ada orang mengerjakan idealnya itu dibual itu misalnya 54 detik atau 50 atau 15 detik. Tapi itu ternyata 8 detik sudah selesai satu soal misalnya. Ini kan kenapa baru itu? Nah, kemudian harusnya kan proaktif itu segala sesuatunya bisa diantisipasi sebelumnya. Itu Mbak. Yang ketiga menurut saya itu dalam hal ini kan fenomena, ini bukan fenomena lagi, sebuah fakta hukum yang sebenarnya harus segera diberikan satu sanksi yang cukup berat kepada mereka-mereka yang melakukan ini, karena kita bagaimanapun juga nggak mungkin ini akan menciptakan SDM yang unggul, yang berkompetitif di masa depan, dan apalagi kemudian pemerintah Pak Presiden Jokowi mencanangkan istilahnya akhlak gitu ya. Nah ini kan juga hal yang perlu ditekankan sekarang. Dengan demikian adanya kecurangan ini harus diusut tuntas dan di berbagai tempat yang dicurigai. Saya rasa karena timnya kan sangat banyak, ini dari BKN ya, dari Kemenpan RB ya, dan itu sudah berkolaborasi juga dengan berbagai instansi. Saya rasa harus serentak melakukan ini istilahnya forensik digital lah gitu ya. Pak Trubus, ini kan sementara yang dideteksi ini ada di 2 wilayah ya, Makassar. Betul. Ada 202. Kemudian selanjutnya ada di Lampung. Kami juga ada data grafis yang kami miliki begitu terkait dengan hal ini. Anda menilai ini hanya di 2 lokasi ini saja atau mungkin ini sebenarnya terjadi juga di wilayah lain? Kalau saya melihat ada juga di tempat lain gitu, karena persoalannya kan tes ini kan serentak ya, masif ya di berbagai wilayah. Jadi pilotnya itu kan banyak, titik lokasi mandiri tes itu kan banyak gitu. Jadi saya rasa makanya ini ada perlu kehati-hatian agar kedepannya ini kita menemukan satu formula, karena selama ini kan masih multi platform ya menggunakan tesnya itu. Jadi nanti harus dipikirkan jadi single platform harusnya gitu. Jadi kalau sampai ada dibongkar di 2 lokasi dengan sistem atau cara yang sama, kecurangan dengan cara atau metode yang sama, apakah mungkin ini sebenarnya terstruktur begitu loh Pak Trubus? Iya, kemungkinan kalau lihat begitu banyak korbannya istilahnya ya, artinya yang tertangkap gitu, yang intinya kena OTT sampai 225 orang, itu saya rasa ini ya terstruktur, nggak mungkin lah itu sesuatu yang sifatnya sekedar hanya ini melakukan kecurangan. Kalau namanya kebetulan orang melakukan kecurangan itu sengaja, itu namanya manusia, itu hal yang wajar ya. Tetapi saya rasa ini persoalannya adalah kelemahan di sistem itu yang mudah sekali dijebol dan mudah sekali diatur-atur, termasuk di dalamnya bisa saja dari eksternal, bisa saja dari internal. Kalau lihat yang terjadi di Bual kan berarti ada internal juga yang terlibat di situ. Nah ini artinya potret ini kita kan harus melihat secara helikopter lah gitu. Jadi di tempat lain pun saya rasa akan terjadi sama ini. Nah sekarang bagaimana perbaikan ini harus dilakukan. Gitu, baik, Mbak. Jadi memang sekarang juga dari BKN bersama Kemenpan RB juga
masih menginvestigasi ini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Alex. Tadi ada soal disinggung juga oleh Pak Trubus ya terkait dengan ini sangat ironi ya ketika ada tagline begitu Presiden Jokowi ini sempat menggaungkan konsep berakhlak ya, ASN berakhlak. Benar ya Pak Alex ya, ASN berakhlak begitu ya Pak? Ya. Tapi ketemu dengan atau ada kecurangan seperti ini, bagaimana Pak? Kita mengharapkan tentu saja para abdi negara ini adalah orang-orang yang punya integritas yang tinggi begitu. Tapi kalau pada saat tes saja sudah curang untuk bisa jadi ASN, ini kan kita jadi mempertanyakan orang-orang yang duduk jadi abdi negara akan seperti apa gitu Pak? Iya, betul sekali. 27 Juli yang lalu Bapak Presiden launching core value ASN, ya akronimnya berakhlak, ya. Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Dan dengan core value yang baru ini diharapkan kami di Kementerian Pan-RB itu betul-betul memastikan sistem manajemen SDM ASN itu diwarnai oleh budaya kerja itu. Jadi mulai dari rekrutmennya, kemudian learning-nya, talent-nya, performance-nya nanti akan diwarnai oleh core value yang sudah ditetapkan itu. Tetapi kan ini ongoing improvement ya. Nggak bisa kita melakukan perbaikan lalu semua masalah selesai. Betul tadi dikatakan ditemukan mungkin sekitar 225. Tetapi yang mesti kita lihat juga magnitudenya, pelamar tahun ini itu 4 juta ya. Jadi 225 melakukan kecurangan dari 4 juta. Bukan mengecilkan artinya, bukan sama sekali. Tapi kami melihat bahwa ini ada upaya-upaya perbaikan yang sudah dilakukan, tapi kita tidak boleh berhenti. Karena itu transformasi manajemen ASN sekarang difokuskan ke 3 hal. Satu, transformasi strukturalnya, ya, agar membuat ASN kita bisa lebih lincah, lebih agile, lebih profesional. Layer-layer kan dikurangi, yang tadinya ada eselon 3, 4, 5 bahkan, kemudian dibuat menjadi lean organisasinya. Kedua, transformasi kultural. Inilah yang berangkat dari core value yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden. Kemudian kita akan embed ke dalam manajemen ASN. Dan ketiga, transformasi digital. Nah, kalau kita bicara transformasi digital, memang PR-nya banyak sekali, ya. Dan kita sebetulnya sejak awal kawan-kawan dari BSSN sudah menyiapkan maksimum security. Tetapi sekali lagi, ya, kita tahu ya betapa canggihnya Amerika dalam sistem pertahanan negaranya, ya. Toh masih ada pesawat yang bisa dibajak, yang ditabrakin ke World Trade Center begitu. Tapi kan itu bukan berarti dengan adanya kecelakaan, dengan adanya niat orang untuk membobol, bukan berarti kita menyatakan sistem kita ini amburadul begitu, ya. Sistem kita perlu kita perbaiki, tetapi kita harus membuka kenyataan bahwa secanggih apapun sistem, selama ada niatan jelek, itu akan ada upaya-upaya. Untuk itulah kita juga berlomba-lomba melakukan perbaikan. Oke, tantangan lain di tes calon ASN ini seperti apa lagi Pak selain soal kecurangan-kecurangan yang terjadi? Iya, tahun ini yang pasti pandemi ya. Karena itu kan melakukan tes secara masif di dalam kondisi pandemi ini itu tantangan tersendiri ya. Dengan adanya PPKM, ruangan terbatas dan segala macam itu nomor 1, schedulingnya. Yang kedua jumlah rekrutmen. Ini pertama kalinya jumlah rekrutmen kita itu besar sekali ya. Tahun-tahun sebelumnya hanya 50 ribuan, 100 ribu ya, tahun lalu 138 ribu. Tahun ini 600 ribu lebih rekrutmen kita. Jadi volumenya memang masif sekali. Dan yang ketiga adalah kita ingin kualitas ASN kita baik. Kita ingin sekali itu. Tetapi kita juga tidak bisa menutup mata realitas di lapangan. Ada tenaga-tenaga honorer, khususnya guru misalnya, yang sudah mengabdi sekian tahun di lapangan, lalu diminta untuk mengikut tes. Dan ini kita kadang-kadang harus bisa melihat keseimbangan antara kita menuntut hasil tes yang tinggi dengan kualifikasi yang kita tetapkan, dengan memahami realita di lapangan. Nah, ini tantangan tersendiri bagi kami. Bagaimana menyeimbangkan kualitas dengan mengakomodasi, memberi kesempatan kepada kawan-kawan honorer untuk ikut seleksi dan diprioritaskan begitu. Oke, baik. Pak Trubus, terakhir saya ingin bertanya ke Anda terkait dengan tidak hanya kita bicara soal calon, ya semua dimulai dari calon ASN yang berintegritas, menghasilkan ASN yang berintegritas juga, itu harapannya. Tapi bagaimana atau apa catatan Anda terkait dengan tes CPNS tahun ini dan juga bagaimana ASN ke depannya harusnya? Iya, menurut saya ini
peristiwa atau kejadian ini terkait dengan kecurangan tes CPNS ini harus menjadi modal untuk memperbaiki secara menyeluruh ya sistem tes CPNS yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua, bahwa untuk menciptakan sebagaimana yang dikehendaki oleh Bapak Presiden, ya di mana konsep berakhlak itu terwujud, dan saya berharap ini tidak jadi jargon gitu ya, maka kedepannya harus betul-betul melakukan kolaborasi. Jadi artinya BKN sebagai penyelenggara maupun Kemenpan RB di dalamnya itu harus berkolaborasi dengan lembaga-lembaga terkait, karena ini menggunakan teknologi IT sekarang ini tentu perkuatan di IT, berarti ada lembaga seperti BSSN yang harus nanti ditingkatkan secara optimal kerjasamanya, kemudian juga melibatkan para pakar-pakar, mungkin perlunya kolaborasi pentahelix di sini, karena tidak saja dengan pihak-pihak ini, mungkin perguruan tinggi juga dilibatkan, pakar-pakar itu dilibatkan untuk mengawasi keseluruhan gitu, termasuk juga masyarakat diberikan akses untuk melaporkan kalau terjadi keseluruhan, entah bentuknya aplikasi atau apa, sehingga mudah sekali masyarakat juga ikut mengawasi, ikut berpartisipasi begitu. Oke, baik, itu ada catatan-catatan yang perlu tentunya mudah-mudahan bisa menjadi catatan dari Kemenpan RB. Pak Alex, terakhir sekarang ini kan proses CPNS ini masih berlangsung ya Pak? Ada tahapan apa lagi nih Pak? Iya, masih berlangsung ya. Jadi kita memang menghadapi kasus kecurangan, tentu kita ingin usut itu secara tuntas dan para peserta yang terlibat kita diskualifikasi. Kemudian kalau ada ASN yang terlibat, kita akan berikan sanksi terberat yang mungkin diberikan. Dan kalau ada unsur pidananya, kita akan dorong agar proses pidananya berjalan. Itu arahan dari Pak Menteri jelas sekali. Dan pada saat yang sama kita lakukan evaluasi. Saya setuju dengan Pak Trubus tadi ya. Diperkuat lagi sinerginya, pentahelix dilibatkan, saya setuju sekali dengan itu. Karena makin lama sama ya, ada virus, ada antivirus ya. Ada sistem yang canggih, kemudian ada orang yang mencoba untuk tracking itu. Nah, prosesnya masih Mbak, jadi kita masih akan ada seleksi guru tahap 2 dan tahap 3 tahun ini. Kemudian seleksi untuk CPNS ini masih akan ada seleksi kompetensi bidang yang akan dilakukan oleh masing-masing kementerian, lembaga, dan daerah. Jadi tahun ini kita akan tuntaskan semaksimal mungkin sesuai dengan target, dan tahun depan kita juga tentu sudah menyiapkan rencana-rencana perbaikan yang perlu segera kita tindak lanjut. Baik. Meskipun angkanya kecil dibandingkan angka yang curang jauh kecil begitu dibandingkan dengan yang ikut dalam seleksi ini, tetapi bukan berarti kita harus abai. Ini harus jadi catatan besar, ada hal yang harus dievaluasi, dan kemudian agar kita berharap nanti tes CPNS berikutnya ini bisa kita perkecil lagi begitu, walaupun tidak bisa hilang sama sekali, tapi bisa kita perkecil. Terima kasih perbincangannya pagi hari ini Deputi Bidang SDM Kementerian Pan RB, Pak Alex Denny, dan juga Pak Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti. Sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih Mbak Nilu, Pak Trubus. Terima kasih Mbak Alex. Dan saudara